Bagaimana pagimu? Masih semangat? Semoga kalian semua tetap berada dalam lindungan Tuhan ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama. Tapi sebelum kita mulai pelajarannya, kita memuji Tuhan dulu. Jangan lupa setiap memulai aktivitas kita harus memohon campur tangan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Oke, sekarang kita mau bernyanyi dulu Big or Small. Anak-anak tahu lagunya kan? Biasa kita nyanyikan di chapel. Oke, ikut juga nyanyi di rumah pakai gerakan supaya pagi ini untuk memulai aktivitasnya semangat. Oke, kita nyanyi Big or Small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Oke, semua tundukkan kepalanya. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari yang indah yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk kesehatan kami. Bahkan kami bersyukur buat waktu yang baik yang Tuhan berikan. Saat ini kami mau memakai waktu kami untuk boleh belajar. Tuhan, di dalam memulai pembelajaran kami ini, kami memohon pimpinanmu, kami memohon pertolonganmu. Kiranya Engkau Tuhan memberkati pembelajaran kami dari awal sampai selesai nanti. Sehingga apa yang boleh kami dengarkan, kami pelajari hari ini, semuanya boleh bermanfaat bagi kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baiklah anak-anak, sudah semangat? Nah, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita selanjutnya. Anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini adalah ibadah yang sejati. Dalam pembelajaran ini, kita akan membahas pengertian ibadah dan apa sebenarnya yang dimaksud dengan ibadah. Sekarang kita maksud kepada pengertian ibadah. Banyak pengertian ibadah dan banyak jenisnya. Nah, pertama sekarang kita mau mengawali pengertian ibadah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pengertian ibadah itu adalah perbuatan atau penyataan bakti kepada Allah yang didasari dengan peraturan-peraturan agama. Pengertian ibadah juga adalah segala tindakan lahir dan batin yang sesuai dengan perintah agama yang harus dituruti oleh para pemeluknya. Selanjutnya, pengertian ibadah adalah upacara yang berhubungan dengan agama tertentu. Itu adalah pengertian ibadah berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia. Nah, pengertian ibadah itu sesungguhnya bukan hanya sebatas upacara keagamaan seperti ibadah di gereja, chapel, atau ibadah di rumah, bukan. Tetapi pengertian ibadah itu sebenarnya lebih luas daripada itu. Pengertian ibadah secara luas adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sikap hidup kita sehari-hari. Dan seluruh aspek kehidupan kita ini sebenarnya adalah ibadah. Itulah pengertian ibadah secara luas. Nah, pengertian ibadah secara umum adalah kegiatan seseorang untuk menghormati, menghargai, dan menyembah Tuhan.
Nah, itu pengertian ibadah secara umum. Tetapi khusus dalam kekristenan, ibadah itu diartikan sebagai ungkapan rasa takut dan hormat serta syukur, pujian dan sukacita kepada Tuhan karena Dia telah mengasihi, memelihara, dan menyelamatkan kita. Jadi anak-anak, pengertian ibadah secara khusus itu dalam Kristen punya alasan yang jelas. Karena apa? Karena Tuhan telah mengasihi kita lebih dahulu. Jadi ibadah kita kepada Tuhan adalah ucapan syukur, sukacita, respon kita. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, memelihara kita, dan lebih lagi Tuhan sudah menyelamatkan kita. Nah, itu dia pengertian ibadah secara khusus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, ketika kita memahami akan ibadah kita, maka seharusnya kita memiliki sikap beribadah yang sejati. Nah, ibadah yang sejati artinya ibadah yang murni atau ibadah yang benar atau ibadah yang sebenar-benarnya. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata ibadah atau ibadah yang sejati berasal dari kata abodah yang berarti bakti, hormat, penghormatan, atau dapat juga diartikan sesuatu sikap atau kegiatan seseorang yang mengakui atau menghargai Tuhan. Jadi ibadah sejati dalam kekristenan itu, itulah pengertiannya dalam bahasa Ibrani. Nah, di dalam ibadah terjadi hubungan antara Tuhan dan manusia. Jadi, ketika kita ibadah, itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Maka, ketika kita datang kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan dalam kehidupan kita, sikap kita adalah sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguh, rendah hati, dan tentunya hikmat. Nah, dalam Alkitab ada beberapa contoh ibadah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama, kita akan belajar dari Adam dan Hawa. Nah, anak-anak, Adam dan Hawa berkomunikasi dengan Tuhan di Taman Eden. Bentuk ibadah mereka adalah mentaati perintah Tuhan. Itulah ibadah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Nah, contoh yang kedua adalah Kain dan Habel. Kain dan Habel beribadah kepada Tuhan dengan cara memberi persembahan kepada Tuhan dari hasil pekerjaan mereka. Nah, yang berikutnya ada Nuh. Masih ingat dengan Nuh? Nah, ibadah yang dilakukan Nuh adalah dengan hidup saleh, hidup benar di zamannya yang penuh dengan kejahatan, dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Sekalipun orang-orang di zamannya jahat, tetapi Nuh tetap hidup benar di mata Tuhan. Nah, anak-anak, itu tadi contoh tokoh Alkitab yang melakukan ibadahnya kepada Tuhan. Jadi ibadahnya itu tidak hanya sekedar berdoa atau bernyanyi, tapi lebih luas daripada itu. Bisa juga dicerminkan atau ditunjukkan melalui sikap hidup sehari-hari. Berbeda dengan kebaktian. Nah, sekarang kita mau mempelajari apa perbedaan ibadah dengan kebaktian. Nah, perbedaan ibadah dengan kebaktian. Kalau ibadah tadi itu adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah, pelayanan yang dilakukan dengan tulus, ikhlas, dan penuh kasih.
kepada Allah ataupun kepada sesama tanpa dibatasi oleh tempat, waktu, atau keadaan. Sedangkan kebaktian itu pengertiannya adalah pelayanan atau perbuatan yang dilakukan dengan tulus, ikhlas kepada sesama atau kepada Allah, tapi pada tempat dan waktu tertentu. Contoh ibadah di gereja atau ibadah keluarga di rumah atau ibadah kita saat kita cepel, itu disebut kebaktian. Oke, jadi anak-anak, ibu mau tanya, lebih luas pengertian mana, ibadah atau kebaktian? Ya, benar sekali, lebih luas pengertian daripada ibadah. Terus apa persamaannya ibadah dengan kebaktian? Sama enggak sih? Iya, sama, ada persamaannya. Persamaannya adalah pelayanan keduanya, baik ibadah ataupun kebaktian, itu sama-sama berdasarkan kasih dan ungkapan syukur yang tulus kepada Allah dan sesama. Nah, jadi itu tadi pembelajaran kita hari ini, nak, pengertian ibadah, contoh-contoh tokoh Alkitab yang sudah menjalankan ibadahnya, dan juga perbedaan dan persamaan ibadah dengan kebaktian. Oke, baiklah anak-anak, berdasarkan materi yang sudah ibu sampaikan hari ini, ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya, kalian mengerjakan soal yang ibu kasih ini dan buat di buku latihan ya. Nah, ini soalnya. Nomor 1, jelaskan pengertian ibadah secara umum. Oke, nomor 2, jelaskan perbedaan ibadah dengan kebaktian. Oke, nomor 3, tuliskan persamaan ibadah dengan kebaktian. Oke, nomor 4, tuliskan hal-hal apa yang bisa kamu lakukan sebagai wujud ibadahmu kepada Allah. Minimal 5, anak ya. Hal yang bisa kamu lakukan sebagai wujud atau sebagai ibadahmu kepada Allah. Oke, itu tugasnya, silahkan dikerjakan di buku latihannya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tuhan memberkati.